Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa tipe soal yang ada pada materi matriks. Jadi di sini saya membahas yang pertama itu adalah tentang perkalian matriks dan juga nanti akan saya bahas sedikit tentang transpos matriks. Nah, di sini ada dua buah matriks, ukurannya 3 kali 3 karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Nah, untuk mengalihkan dua buah matriks itu kita mencari baris dan kolomnya. Kalau kita mau mencari matriks AB, nanti dia akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Jadi di sini adalah AB 11, AB 11 itu artinya baris 1 kolom 1. Ini adalah baris 2 kolom 1, AB baris 3 kolom 1. Kemudian di sini karena dia ada di baris 1 kolom kedua, maka kita pakai 1 2, AB baris 2 kolom 2. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. AB baris 3 kolom 2. Berarti yang paling kanan akan menjadi AB baris 1 kolom 3, AB baris 2 kolom 3, dan AB baris 3 kolom 3. Jadi kalau dilihat di sini lokasi ordonya dari masing-masing elemen itu juga menentukan bagaimana kita akan mengalihkan matriks A dan B-nya. Nah, untuk menghitungnya kita harus kalikan baris dan kolomnya kemudian dijumlahkan. Di sini kan kalau dilihat yang pertama itu kan AB 11 baris 1 kolom 1. Berarti yang diambil adalah baris 1 dan kolom 1. Baris 1 di A dan kolom 1 di B. Yang dilakukan adalah yang dikalikan itu adalah yang ada di urutan yang sama. Di sini kan urutan pertamanya 1. Di B urutan pertamanya 0. Berarti 1 kali 0. Kemudian di urutan kedua ada 2. Di B urutan kedua ada min 2. Berarti 2 kali min 2. Begitu juga di urutan ketiga ada 3 dan 0. Seperti itu. Coba kita hitung bersama. Berarti yang pertama adalah 1 kali 0. 0 ditambah 2 kali min 2. Min 4. Ditambah 3 kali 0. 0. Nah, kemudian di baris bawahnya, ini kan AB21. Baris 2 kolom 1. Yang ini berarti kita ambil baris 2, ambil kolom 1, jadi kolom yang sama, masih kolom yang sama. Dihitung sama seperti tadi urutannya. 4 kali 0, 0 tambah min 2 kali min 2, kita punya plus 4, dan 1 kali 0 kita punya 0. Nah, yang ketiga, kita punya, misalkan mau mencari yang ini, AB31, baris 3, kolom 1, masih di kolom yang sama. Baris 3 kolom 1 tinggal dihitung, berarti 3 kali 0, 0 tambah min 4, 2 kali min 2 dan 0. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya sekarang kita punya AB12 misalnya mau diambil, berarti dia ada di baris 1 kolom kedua. Baris 1 di A, kolom kedua di B. Baris 1 di A, kolom kedua di B. Jadi ke bawah kita ambil kolom yang sama sekarang. Oke, tinggal dihitung. 1 kali 2, 2, tambah 2 kali 3, 6, tambah 3 kali 2 juga 6. AB22, berarti baris 2 di A, kolom 2 di B. Kita hitung 4 kali 2, 8, tambah min 2 kali 3, min 6, ditambah 1 kali 2, 2. Kemudian di sini A32, baris 3 di A, baris 2 di B. Baris 3 di A ada 320, baris 2 di B ada 232. 3 kali 2, 6, tambah 2 kali 3, 6, ditambah 0. Jadi dilihat polanya. Ada pola perkalian baris dan kolom di sana. Oke, di kolom terakhir AB13 berarti baris 1 di A, kolom 1 di B. Baris 1 di A, 1 2 3, kolom 3 di B ada 1 min 5 min 4. Berarti 1 kali 1 1,
min 5 kali 2 min 10, 3 kali min 4 min 12. Oke, di bawahnya baris 2 di A, kolom 3 di B. 4 tambah min 2 kali 5 jadi plus 10, tambah min 4. Dan yang terakhir, 3 tambah min 10 tambah 0. Oke, tinggal dihitung aja. Berarti kita punya hasil perkalian matriks AB adalah 0 tambah min 4 tambah 0, min 4, 4 min 4. Kemudian di sini ada 14. 8 tambah min 6 berarti punya uang 8, punya hutang 6, sisa uang 2. 4. Kemudian 12. Kemudian di sini min 21. 4 min 4 jadi 0, sisa 10. Kemudian min 7. Selesai untuk perkalian A kali B. Nah, kalau misalkan sekarang saya minta A transpose, kita tinggal merubah barisnya menjadi kolom dan kolomnya jadi baris. Di A, kita kan punya yang pertama di sini 1, 2, 3 barisnya. Tinggal dijadikan kolom aja. Dia akan menjadi 1, 2, 3. 4 min 2, 1 bawahnya akan menjadi kolom, 4 min 2, 1, dan terakhir 3, 2, 0. Jadi sesimpel itu. Oke, selanjutnya kita punya dua matriks yang ordonya berbeda. Kemudian diketahui selanjutnya adalah apabila B kali A itu adalah suatu matriks yang elemennya seperti yang bisa dilihat di layar, maka kita akan mencari nilai 2/3 X tambah Y. Berarti kita harus menggunakan kesamaan matriks untuk mencari berapa nilai X dan nilai Y yang ada di kanan ini, yang elemennya ada di kanan itu tadi. Nah, untuk mencarinya berarti kita harus tahu nilai yang ada di ruas kiri, yaitu B kali A. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita punya dua matriks yang dikalikan dengan ordo berbeda, ketika kita kali A dengan B dan B kali A itu akan memberikan hasil yang berbeda. Karena kalau A kali B, ini kan A-nya itu adalah 3 kali 2. Kemudian B-nya itu adalah 2 kali 3. Apabila kita mengalihkan A kali B, hasilnya itu akan menjadi matriks 3 kali 3. Sedangkan kan di sini B kali A-nya adalah matriks 2 kali 2. Nah, kalau kita kalikan B kali A, kalau dibalik, dia akan menjadi hasilnya matriks 2 kali 2. Otomatis kalau kalian salah mengalihkan, terbalik mengalikannya, hasilnya akan berbeda dan salah. Jadi tidak bisa dibuat kesamaannya. Jadi tolong diperhatikan jika yang diminta adalah B kali A, itu B-nya di depan dikalikan dengan A-nya. Oke, kita coba saja. Matriks B adalah 2, 0, 2. 4, min 5, 2. Kemudian matriks A 1, 5, 4, 3, 2, 6. Nah, caranya itu masih sama, mengalihkan dua matriks yaitu baris kali kolom. Di baris pertama kita punya 2, 0, 2, di sini kita punya 1, 5, 4. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 0 kali 5, 0 tambah 2 kali 4. 8. Nah, selanjutnya di bawahnya 4 min 5 2 kita kalikan juga dengan 1, 5, 4. 4 kali 1 4 tambah min 5 kali 5 min 2 5 tambah terakhir 2 kali 4 8. Nah, sekarang di kolom kedua kita ambil baris 1 kolom 2. Kalau dilihat ini kan posisinya di baris 1 kolom 2, jadi yang diambil adalah baris 1 kolom 2. 2 kali 3 6 tambah 0 kali 2 0 tambah 2 kali 6 12. Kemudian di bawahnya kita punya 4 kali 3 12 tambah min 5 kali 2 min 10
ditambah 2 kali 6, 12. Berarti kita punya 10. Di sini 8 tambah 4, 12. 12, 25 kurang 12, min 13. Oke, kemudian 6 tambah 0 tambah 12, 18. Nah, di sini kita punya 14. Berarti kita sudah punya matriks B kali A itu adalah elemennya 10, 18, min 13, dan 14. Nah, sekarang kan diketahui bahwa BA itu adalah 10X, Y 14. Dan sudah dihitung tadi bahwa BA itu adalah 10, min 13, 18, dan 14. Kita samakan saja dengan ruas kanannya. Kita punya 10, Y, X, dan 14. Ingat, untuk kesamaan matriks, kita pakai matriks yang ada di ordo yang sama. Ordo di A11 kita punya 10 di kiri, di kanan sudah punya 10. Berarti untuk nilai X kita punya 18, dan untuk nilai Y kita punya min 13. Sudah punya X dan Y, sekarang kita lanjutkan ke apa yang diminta, yaitu 2/3 X tambah Y. Tinggal disubstitusi saja. 2/3 kali, saya kalinya pakai titik ya biar kelihatan. X nya adalah 18 tambah min 13. Boleh dicoret, boleh dihitung manual. Kita punya 6, 12, 2 kali 6, 12, ditambah min 13, hasilnya adalah min 1. Selesai. Oke, ini soalnya lumayan sederhana sebenarnya. Hanya ada satu matriks, kemudian diketahui, yang ditanya adalah hasil dari A kuadrat kurang 2A. Yang perlu diketahui adalah A kuadrat pada matriks itu adalah matriksnya dikalikan. Jadi kalau kita punya 3 kuadrat kan 3 kali 3. Jadi matriksnya dikalikan dengan matriks itu sendiri. Jangan elemennya yang dikuadratkan. Kalau kita mau mencari A kuadrat itu adalah 2, 3, min 1, 0 dikalikan dengan 2, 3, min 1, 0. Tinggal dihitung perkalian biasa, baris kali kolom. 4 min 3, 6, 0 tambah 0. Kemudian di sini min 2 tambah 0. Kemudian min 3 tambah 0. Kita punya 1, 6, min 2, min 3. Kemudian 2A kan tinggal dikalikan. Saya skip itu, berarti A kuadrat min 2A itu akan menjadi 1, 6, min 2, min 3 dikurang semua matriks A kalikan dengan 2. 4, 6, min 2, 0. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika mengurangkan dengan bilangan negatif, kita harus mengalihkan tandanya. Berarti 1 tambah 4, 5. Nah, di sini kan min 2 kurang min 2. Dia akan menjadi min 2 tambah 2. 0. 6 kurang 6, 0. Min 3 kurang 0, tetap min 3. Selesai. Oke, di sini kita punya 4 matriks P, Q, R, dan S. Di kesamaannya diketahui 2 kali P tambah Q transpose sama dengan R kali S. Dicari dulu semua satu-satu. 2 kali P berarti akan menjadi 2P, 2Q, 0, dan 4. Q transpose tinggal kita transpose, ubah baris jadi kolom. Nah, R dan S-nya yang akan saya orak-orekkan di sini. Berarti R kali S, baris kali kolom. Kita punya 6 tambah 0, kemudian 2 tambah 0. Kalau R kali 0 itu 0, berapapun bilangan dikalikan 0, hasilnya selalu 0. Kemudian di sebelahnya 3 kali min 2 min 6, dan min 3 kali 2 tambah min 6. Yang di bawahnya kita punya min 2 tambah 2R, atau dia akan menjadi 6, 2,
min 12 dan min 2 plus 2R. Ini adalah hasil perkalian R dan S. Oke, sekarang kita buat persamaannya. Kesamaannya, sorry. 2P berarti semua elemen di P kalikan 2, dia akan menjadi 2P, 2Q, 0, dan 4. Tambah Q transpose, dia akan menjadi 10, 2, min 14, dan min 2. Di kanan, ambil angka yang tadi yang sudah kita hitung, 6, 2, min 12, dan min 2 plus 2R. Oke, kemudian di sini tinggal dilanjutkan ke kesamaan. Kita cari nilai P, Q, dan R. Yang pertama berarti 2P plus 10 sama dengan 6. 2P sama dengan min 4, berarti P-nya adalah min 2. 6 kurang 10 jadi min 4. Kemudian yang kedua, 2Q tambah min 14 sama dengan min 12. Di tempat yang sama ya. Berarti 2Q sama dengan min 12 tambah 14, sisa 2. Q sama dengan 1. Kemudian R. Kita ambil yang terakhir. 4 tambah min 2 sama dengan min 2 plus 2R. Kita punya 2 sama dengan min 2 plus 2R. 4 sama dengan 2R, berarti R-nya adalah 2. Yang ditanya di sini kan adalah P tambah Q kurang R, berarti tinggal disubstitusi. Min 2 tambah Q-nya 1 kurang 2. Kenapa kurang? Karena dimintanya min R. R-nya 2 berarti kurang 2. Kita punya min 3. Selesai. Oke, di sini kita punya kesamaan matriks yang langsung sudah ada kesamaannya. Dan kita akan mencari nilai A yang memenuhi. Berarti harus dibuat sesederhana mungkin dulu kesamaannya. Kalau di kanan itu kan sudah tambah, jadi nanti tinggal masuk ke kesamaan. Nah, kalau yang di kiri itu kan masih ada perkalian matriks, berarti harus dihitung dulu. Kita langsung hitung saja, berarti baris kali kolom. Kita punya 2 kali 2C, 4C, min C. Kemudian bawahnya kita punya min 8C, plus 3C. Di sebelahnya, kolom kedua kita punya 2 dikurang. Oke, ini kan sebenarnya min 1 kali A plus 1. Jadi minnya dikalikan dengan semua. Jadi min A, min 1. Jangan plus 1-nya tidak dikalikan dengan min, karena dia milik keduanya. Nah, kemudian di bawahnya kita punya min 4. 3-nya juga seperti itu. Plus 3A plus 3. Nah, di kanannya kita punya, langsung saya tambahkan ya. Min 1 tambah 4, 3. Min B, min 3. Di sini D kurang 5 dan 3 plus B. Cuman saya satukan aja di sini. Sesuai dengan ordo yang sama. Nah, kemudian ini disederhanakan dulu. Biar ketemu bentuknya. 4C kurang C, 3C. Karena dia variabelnya sama. Min 8C plus 3C, kita punya min 5C, min A plus 1, 3A min 1. Di kanan, oke, ini nggak ada yang bisa disederhanakan. Kita biarin aja 3, min B min 3, D min 5, dan 3 plus B. Nah, dilihat di sini sekarang. Kalau dilihat dari bentuknya, karena yang diminta nilai A saja, berarti kan sebenarnya kalau memang bisa nggak perlu dicari nilai yang lain. Maksud saya B, C, dan D-nya. Nah, di sini kalau dilihat elemennya, di baris 1 kolom 2 itu ada A, tapi di ruas kanan ada D-nya. Nah, yang di bawah baris 2 kolom 2 ada A, tapi di ruas kanannya ada B-nya. Berarti kita harus mencari nilai B atau D untuk dapat nilai A. Sedangkan kalau D kan nggak ada lagi di persamaan yang lain. Kalau B ada nih di sini. Untuk mencari B di baris 2 kolom 1 kan harus disamakan dengan yang min 5C.
berarti harus ketemu nilai C-nya dulu. Nah, nyari nilai C-nya berarti harus ke yang pertama. Soalnya tidak selalu seperti ini, tapi kalau bentuknya seperti ini, manipulasi aljabarnya seperti itu. Berarti yang pertama harus cari nilai C. 3C sama dengan 3, berarti C sama dengan 1. Kita punya nilai C, kemudian substitusikan ke persamaan yang ada B-nya tadi, supaya dapat nilai B. Min 5C sama dengan min B min 3. Kalau ditanya kapan kita menggunakan seperti itu, ya dilihat bentuknya seperti tadi. Oh, kalau mau mencari A berarti harus pakai yang di baris 1 kolom 2 dan di baris 2 kolom 2. Tapi ada D dan B nih yang harus diketahui juga supaya bisa mencari A. Yang mana yang bisa saya cari gitu. Jadi dilihat tipe soalnya juga. Karena C-nya sama dengan 1, berarti kita punya min 5 kali 1 min 5, min B min 3. Min 2, min B, berarti B-nya adalah 2. Kita punya nilai B. Nah, baru kita masuk ke persamaan yang mengandung A. 3A min 1 sama dengan 3 plus B. Karena kan tadi di sini ada dua opsi. Bisa kalian ambil min A plus 1 sama dengan D min 5 untuk mencari A, atau 3A min 1 sama dengan 3 plus B untuk mencari A juga. Tapi kan yang memenuhi, kalau mau mencari A-nya berarti kan yang kalau di persamaan pertama harus nyari D, sedangkan nggak ada D lagi. Di persamaan kedua nyari B. Nah, B ini kan bisa dicari melalui C yang tadi. Makanya kita pakai persamaan kedua. 3A sama dengan 4 plus B kan. 3A sama dengan 4 plus 2. 2-nya dapat dari sini. 3A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 2. Selesai. Oke, di sini kita punya soal diketahui ada 3 buah matriks A, B, dan C. Kemudian ada diketahui lagi kesamaannya. Jadi kalau tipenya seperti ini, kita selalu pakai kesamaan. Diketahui bahwa A tambah B sama dengan C transpos. Dengan CT, C pangkat T menyatakan transpos matriks C. Kita akan mencari nilai A min 2B tambah C. Nah, tinggal pakai aja kesamaan matriksnya. Karena sudah tidak ada yang dikalikan di sini, A, B, dan C-nya, hanya C-nya ditranspos. Jadi tinggal transpos saja matriksnya. C transpos akan menjadi 3, 5, 0, 4. Tinggal dibuat kesamaannya. 2, B, A, 1 ditambah, itu kan matriks A. Sekarang matriks B, 1, B tambah 1, 4, dan C sama dengan, jangan pakai matriks yang ini, pakai matriks yang sudah ditranspos 3, 5, 0, 4. Nah, di sini kita belum ketemu nilai yang ditanya, tapi kita baru akan ketemu nilai A, B, dan C. Jadi ambil di sini yang pertama kan di ordo 1, 2 di sini dan di sini. Kita buat kesamaannya. Jadi yang pertama kita punya A tambah 4 sama dengan 0, berarti A akan menjadi min 4. Nah, yang kedua, B tambah B plus 1, ambil juga di ordo yang sama, itu sama dengan 5, berarti 2B tambah 1 sama dengan 5. 2B sama dengan 4, B-nya adalah 2. Yang ketiga, kita ambil yang 2 kali 2, ordonya di 2, 2. 1 tambah C sama dengan 4, berarti C-nya adalah 3. Oke, tinggal dicari aja nih. Ini sekarang nilai yang diminta A min 2B tambah C. Tinggal disubstitusi nilainya, A-nya ada min 4, min 2 kali 2 tambah C-nya 3. Kita punya min 4, min 2 kali 2, min 4 tambah 3. Kita punya min 5. Selesai. Kita punya matriks A, B, dan C. Kemudian diketahui bahwa ada kesamaan 3A tambah 2B sama dengan C transpos. Nah, kita akan mencari nilai P-nya. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita manfaatkan
kesamaan yang diketahui, yaitu 3A tambah 2B sama dengan C transpose tadi. Nah, untuk mencari 3A, itu artinya kita mengalihkan matriks A, semua elemen pada matriks A itu dengan 3. Kemudian ditambah dengan semua elemen pada matriks B dikalikan 2. Itu kan ada 2B. Oke, nah sama dengannya dengan C transpose. Kalau kita punya C itu adalah elemennya 2, 3, 8, min 5, maka C transposnya itu akan menjadi 2, 8, 3, 5. Oke, jadi ada elemen yang ditukar. Transpose itu kita mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kesamaannya di kanan akan menjadi 2, 8, 3, 5. Nah, karena ini kesamaan, berarti semua elemen di ordo yang posisinya sama itu kita buat di satu persamaan. Oke, kita hitung dulu. Ini dihitung satu-satu. 2, 4. Min 9. 4 kali 3, 12. Min 6. Kemudian ditambah. Min 2, 0. Min 10. Nah, untuk mengalihkan 2 dengan 3P plus 1, ingat untuk kita mengalihkan dia dengan cara pelangi. Jadi 2 kali 3P kita punya 6P ditambah 2-nya kali 1. Jadi 2. Di ruas kanan kita tetap punya 2, 8, 3, 5. Jadi yang sudah ditranspos tadi. Oke, selanjutnya karena sudah dihitung sesuai kesamaan yang diketahui, kita cari karena yang diminta adalah nilai P. Jadi di sini mudah saja kalian cari di elemen mana dia mengandung P. Kalau dilihat di sini kan ternyata dia ada di 2 kali 2, di posisi yang 2 kali 2. Jadi tinggal buat kesamaan di semua 2 kali 2 saja. Kalian tidak perlu membuat di tempat yang lain, di ordo yang lain. Oke, selanjutnya berarti kita punya min 6 tambah 6P plus 2. Kenapa di sini tandanya tambah? Karena penghubung di sini tambah. Nah, selanjutnya penghubungnya di sini kan sama dengan. Jadi dipakai sama dengan 5. Kita punya 6P plus 2 sama dengan 5 tambah 6. 6P plus, kalau kalian mau hitung kelas kirinya dulu boleh. 11 berarti kita punya 6P sama dengan 9. P itu adalah 9/6 atau 3/2. Selesai.